Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini cuaca cukup cerah, kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya. Pada video kali ini kami akan kembali mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Bisa kita saksikan bersama, cuaca pada siang hari ini cukup cerah sekali dan terlihat cukup ramai juga situasi lalu lintas pada siang hari ini. Begitupun juga dengan aktivitas dari para wisatawan yang berjalan kaki seperti hari-hari biasanya. Kawasan wisata Ubud hampir setiap hari selalu diwarnai oleh para wisatawan mancanegara yang suka, yang hobi berjalan kaki tentunya. Bisa kita saksikan di hadapan kami ataupun di seberang kami saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Pulau Dewata Bali masih tetap menjadi primadona wisata dunia hingga kini ya Sobat Lovers. Jadi tak heran jika hampir setiap hari selalu banyak sekali turis-turis wisatawan mancanegara yang mulai berdatangan. Berbicara mengenai Pulau Dewata atau Bali, tentu muncul banyak pertanyaan mengapa Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata. Tak ada jawaban pasti terkait hal tersebut ya, namun ada keterkaitan dengan agama Hindu yang menjadi agama mayoritas penduduk Pulau Bali. Berbicara mengenai agama Hindu yang mayoritas dianut oleh warga Bali, penduduk yang ada di Bali, mengingat dalam beberapa hari ke depan umat Hindu atau saudara Hindu di Bali akan merayakan Hari Raya Galungan. Menjelang Hari Raya Galungan di Bali terdapat fenomena yang cukup unik. Di beberapa tempat kami lihat di beberapa media, gas LPG 3 kg cukup langka untuk didapatkan ya Lovers di beberapa tempat yang ada di Bali. Bagaimana kalau di tempat dari Sobat Lovers, apakah mengalami hal yang sama? Kalau di Bali pun Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak menduga bahwasanya kelangkaan gas 3 kg menjelang Hari Raya Galungan karena masyarakat panik. Lalu mereka membeli gas dalam jumlah banyak melebihi stok yang ada. Yang mana baru-baru ini di Pulau Dewata seperti Badung dan Gianyar, sejumlah warga kesulitan untuk mendapatkan gas melon atau gas LPG 3 kg tersebut. Sementara itu dari Pertamina pun mengeklaim bahwasanya stok cukup aman. Bahkan pihak dari Pertamina pun menyatakan selama ini stok LPG 3 kg di stasiun pengisian ataupun di pengangkutan buk LPG SPBE dalam kondisi cukup aman. Dari agen ke pangkalan pun didistribusikannya sesuai dengan alokasi yang normal. Tidak ada pengurangan penyaluran dalam rentang waktu seminggu sampai 2 minggu. Meskipun pihak dari Pertamina telah menyampaikan pernyataannya, Kepolisian Daerah Polda Bali pun tetap melakukan penyelidikan terkait kelangkaan LPG 3 kg. Penelusuran dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Ditreskrimsus untuk mengetahui penyebab kelangkaan gas melon tersebut. Baik Sobat Lovers, kembali lagi dapat kita saksikan arus lalu lintas di sekitar kawasan wisata Ubud masih tetap sama, cukup ramai, padat merayap, dapat kita saksikan ya. Namun dari arah timur ke barat cukup lancar terlihat. Memang perlu diakui bahwasanya permasalahan lalu lintas jalan raya merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks dalam dunia transportasi darat, terutama untuk transportasi perkotaan. Setiap diselesaikan satu permasalahan, akan muncul permasalahan berikutnya.
dan tidak menutup kemungkinan bahwa masalah yang berhasil diselesaikan di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan baru. Problem transportasi di perkotaan tersebut timbul terutama disebabkan karena tingginya tingkat jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan prasarana transportasi serta populasi dan pergerakan yang meningkat dengan pesat setiap harinya. Untuk itu, informasi mengenai pergerakan arus lalu lintas sangat penting untuk diketahui, khususnya di daerah perkotaan. Dalam perencanaan, perancangan, dan penetapan berbagai kebijaksanaan sistem transportasi, teori pergerakan arus lalu lintas memegang peranan sangat penting. Kemampuan untuk menampung arus lalu lintas sangat bergantung pada keadaan fisik dari jalan tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitasnya serta karakteristik operasional lalu lintasnya. Kembali dapat kita saksikan bersama tepat di perempatan Ubud atau di Catuspate terlihat petugas dari Dishub cukup sibuk mengatur kondisi lalu lintas pada siang hari ini ya, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di jalan raya sekaligus mengurangi kemacetan dan antisipasi kecelakaan tentunya, khususnya di tempat-tempat keramaian seperti di kawasan wisata Ubud Bali. Seperti yang dapat kita saksikan kali ini di hadapan kami di sekitar kawasan Ubud, banyak sekali aktivitas-aktivitas dari para wisatawan yang berjalan kaki dan menyeberang jalan, dan tentunya hal ini memang perlu perhatian khusus ya, karena terkadang kami memperhatikan para wisatawan kebingungan dalam menyeberang jalan. Beruntung sekali tentunya di kawasan wisata Ubud Bali, pihak-pihak terkait dari kepolisian, dari Dishub sangat-sangat aktif sekali untuk mengatur kondisi lalu lintas yang ada di sekitar kawasan ini ya. Dapat kita saksikan bersama dan terlihat para petugas dari kepolisian pun juga nampak sibuk ya di hadapan kami saat ini, selain dari petugas dari Dishub. Tentunya kegiatan pengaturan lalu lintas seperti ini difungsikan untuk menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan serta kelancaran arus lalu lintas, di mana banyak sekali para wisatawan yang berjalan menyeberang hingga kendaraan yang melintas di sekitar kawasan ini, sehingga perlu dihadirkan atau kehadiran petugas dari kepolisian ataupun Dishub untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas seperti ini merupakan bentuk pelayanan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pengendara serta para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Ubud Bali khususnya. Baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga sejauh ini ya Sobat Lovers. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kembali dapat kami informasikan bahwasanya pada siang hari ini kami tengah berada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali seperti hari biasanya, sambil melihat kondisi yang ada di sekitar kawasan ini. Begitupun juga seperti yang kami katakan di awal tadi, bahwasanya menjelang Hari Raya Galungan, gas melon LPG di Pulau Dewata Bali cukup langka, dan terlihat di hadapan kami saat ini tepat sekali terdapat pickup yang membawa gas LPG melon ya Lovers. Sangat tepat sekali tentunya. Memang akhir-akhir ini di beberapa wilayah di Pulau Bali khususnya memang cukup langka LPG ya. Kami berharap semoga masalah-masalah seperti ini kedepannya nanti dapat segera teratasi ya Sobat Lovers.
Baik, kembali dapat kita saksikan aktivitas dari para wisatawan ya. Di hadapan kami saat ini ataupun di seberang dari kami saat ini, yaitu di depan dari Puri Agung Ubud, cukup banyak wisatawan yang bergerombol bersama teman ataupun keluarga saudaranya berjalan-jalan menikmati suasana yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Melanjutkan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, mengapa Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata? Tentunya tak ada jawaban pasti terkait hal ini, namun ada keterkaitan dengan Hindu ya. Hindu yang menjadi agama mayoritas penduduk Pulau Bali. Dewata, dewa adalah istilah yang dikenal dalam agama Hindu dan Buddha. Istilah dewata bermakna lebih dari satu dewa atau para dewa. Dengan demikian, Pulau Dewata bisa diartikan sebagai pulaunya para dewa. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar penduduk Bali khususnya menganut agama Hindu. Jumlahnya pun mencapai kurang lebih sekitar 85% dari total penduduk yang ada di Bali. Di setiap sudut wilayah Pulau Dewata Bali dengan mudah ditemukan pura yang menjadi tempat beribadah atau sembahyang bagi umat Hindu. Pura besar biasanya dipakai sebagai tempat upacara bersama, sedangkan pura-pura kecil biasanya terdapat di rumah untuk upacara-upacara keluarga. Jumlah pura yang sangat banyak ditemui di Pulau Bali membuat Bali mendapatkan julukan sebagai Pulau Seribu Pura. Julukan Pulau Dewata pun sangat berkaitan erat dengan julukan Pulau Seribu Pura. Hampir setiap jengkal tanah di Bali terdapat pura yang menjadi istana para dewa, yang merupakan manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu. Setiap pura dipercaya menjadi kediaman para dewa. Semakin banyak pura, artinya semakin banyak para dewa. Berdasarkan hal tersebut, julukan Pulau Dewata bermakna pulau yang menjadi tempat tinggal para dewa. Bali yang disebut sebagai Pulau Dewata adalah salah satu pulau paling terkenal di Indonesia ataupun di dunia. Ketenaran, keterkenalan, kepopuleran Bali adalah salah satu pulau besar yang dibawa oleh kehidupan masyarakat Bali. Sebuah corak budaya lokal yang unik dan dikagumi oleh banyak orang ataupun para wisatawan. Masyarakat Bali merupakan komunitas yang terdiri dari orang yang tinggal di Bali, menggunakan bahasa Bali dan mengikuti adat dan budaya Bali. Gelombang kedua terjadi pada masa perkembangan agama Hindu di Nusantara, dan gelombang ketiga datang dari Jawa ketika kerajaan Majapahit runtuh pada abad ke-15. Sebagian besar orang Bali beragama Hindu, sekitar 90%, tetapi sisanya beragama lain. Namun meskipun begitu, Bali adalah daerah yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Hubungan antar suku, budaya, dan agama terjalin dengan cukup baik, akrab, dan cukup harmonis. Baik, kami akan mencoba untuk menyeberang jalan terlebih dahulu sebelum kami melanjutkan ceritanya. Baik, kali ini kami telah sampai di depan dari pasar tematik Ubud. Sambil kita lihat aktivitas dari para wisatawan kembali sambil kami lanjutkan cerita kami sebelumnya terkait keharmonisan yang ada di Bali. Meskipun berbeda-beda suku ataupun agama, ras, namun tetap hidup berdampingan dengan cukup harmonis di Pulau Dewata Bali. Memang budaya Bali merupakan identitas masyarakat Bali yang mencakup norma, nilai, aturan, dan adat istiadat yang masih lestari, masih terjaga hingga kini.
Hal ini pun dibuktikan dengan berbedanya budaya yang ada di Bali dengan budaya di belahan bumi Indonesia lain, bahkan di dunia. Dalam kebudayaan Bali pun, masyarakat Bali mayoritas masih menjaga hubungan dengan lingkungan, skala dan niskala. Masyarakat Bali berpegang pada konsep Trihita Karana yang berarti 3 penyebab kesejahteraan. Konsep Trihita Karana sendiri pun terdiri dari 3 aspek, yakni aspek parahyangan. Aspek parahyangan merupakan ekspresi hubungan masyarakat Bali dengan lingkungan spiritual yang berkulturasi dengan ajaran agama Hindu. Orang Bali yang mayoritas beragama Hindu menyebut nama Tuhan sebagai Hyang Widiwasa. Dalam praktiknya, Bali terkenal akan pemujaan terhadap dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa-dewa itulah sejatinya yang merupakan wujud pemujaan terhadap Hyang Widiwasa sebagai pencipta, pemelihara, serta pelebur. Selain aspek parahyangan, ada pula aspek pawongan. Aspek pawongan menilik beratkan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang tak bisa dilepaskan dengan kodrat seorang anak manusia yang merupakan makhluk sosial. Dalam hal ini contohnya ada pada sebuah ungkapan yakni Angawe Sukaning Wong Lian yang mengajarkan masyarakat Bali untuk berbuat kebahagiaan untuk orang lain. Budaya Bali yang dijiwai agama Hindu juga memegang konsep Tattwam Asih yang bermakna sebagai cinta kasih serta solidaritas dalam menciptakan hubungan harmonis antar sesama manusia. Jadi konsep Trihita Karana di Bali, masyarakat Bali, bagi masyarakat Bali terdapat beberapa aspek seperti yang kami sebutkan barusan tadi, aspek parahyangan, aspek pawongan, dan juga ada aspek palemahan. Aspek palemahan adalah ekspresi hubungan manusia dengan lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini bisa diibaratkan sebagai alam. Masyarakat Bali senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan semesta alam dengan tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi menjaga kelestariannya. Di Pulau Dewata Bali, hubungan ini dijaga dengan Sukarta Tata Palemahan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam yang mencerminkan kearifan ekologi. Jadi kurang lebih seperti itu cerita ataupun informasi yang dapat kami bagikan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.